Shalom saudara-saudaraku, apa kabar saudara? Kita berjumpa pada hari ini, di pekan ini saudara, dalam suasana yang berbeda saudara ya. Karena saya sedang siap mau olahraga saudara di tempat ini saudara. Biar suasana juga berbeda, kita bisa olahraga jalan-jalan di tempat ini saudara. Saudaraku, di minggu ini saudara, saya bersyukur, kita bersyukur bersama-sama di dalam nama Yeshua HaMashiach kita dapat berjumpa saudaraku ya. Pekan lalu saudara kita bicara tentang new normal saudara. Betul, masih ingat saudara ya? Hari ini kita akan bicara tentang teruji. Bagaimana di tengah-tengah tatanan yang baru ini kita teruji saudaraku. Ya saudara, bagaimana kita teruji saudaraku? Teruji memiliki arti tangguh saudara, atau tindakan dan kesiapan dalam menghadapi setiap resiko yang muncul saudara. Sehingga saudara-saudaraku, pada waktu kita teruji, kita memiliki karakter teruji saudara. Karakter teruji adalah tabah terhadap kesukaran dan tetap teguh dan tangguh dalam menghadapi pencobaan karena kebenaran Tuhan atau kebenaran Elohim Bapa Yahweh saudara. Saudara, bagi kita orang percaya saudaraku, kata teruji memiliki suatu ketangguhan kita dalam menghadapi pencobaan. Ketangguhan kita dalam menghadapi kesulitan ataupun kesukaran. Kita memiliki karakter teruji saudara. Itulah sebabnya dalam Yaakov ataupun Yakobus 1 ayat 12 saudara, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan. Karena apabila telah teruji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi dia saudara. Jadi saudara-saudaraku, pada waktu kita menjadi orang yang teruji, memiliki karakter teruji adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Yeshua, orang-orang yang tangguh menghadapi pencobaan, orang-orang yang tangguh menghadapi kesulitan saudara. Kenapa bisa seperti itu saudaraku? Saudara pernah ingat saudara, pada waktu saya sharingkan kepada saudara di dalam Korintiah Alef pasal 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini yang masih alami, masih manusiawi, Elohim Tuhan akan memberikan jalan keluar pada saat kita menerima ujian oleh pencobaan itu saudaraku. Yaakov mengatakan bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan sama kita, tetapi memberikan ujian melalui pencobaan yang kita sendiri sedang hadapi, diizinkan oleh Bapa, dan juga melalui kekuatan kuasa kegelapan saudara. Saudaraku, saya mau kasih contoh sedikit saudaraku dalam kitab Daniel saudara. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, Nebukadnezar, Raja Babylon, datang ke Yerusalem dan mengepungnya, dan Elohim Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda ke dalam tangan Raja Nebukadnezar saudara. Saudaraku, akhirnya mereka menguasai bahkan seluruh tabut bait suci pun ya saudaraku, dibawa semua materi yang ada di bait suci dibawa ke provinsi Babylon saudara. Saudaraku, Raja Nebukadnezar meminta supaya ada anak-anak muda yang keturunan bangsawan dan keturunan raja agar dibawa ke istana untuk melayani raja saudara. Di antaranya adalah ada 4 anak muda saudara, yaitu Daniel, Hanaya, juga Misael dan Azaria saudara. 4 orang ini dibawa. 4 orang ini adalah dikatakan dalam Daniel 1 ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak bercela, berpenampilan baik, dan mahir dalam berbagai hikmat, memiliki pengetahuan dan pengertian tentang ilmu. Jadi anak muda ini adalah anak muda yang tidak bercela, anak muda yang memiliki kelakuan yang baik, berhikmat, mengerti tentang pengetahuan. Artinya bahwa anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang pilihan saudara. Anak-anak muda yang tidak bercela. Di dalam firman Bapak Yahweh itu selalu katakan bahwa kalau tidak bercela itu artinya bahwa dia menuruti perintahnya Tuhan. Anak-anak muda yang selalu hidup di dalam kebenaran saudara. Saudara, kita masih ingat pada waktu kita merayakan Hari Raya Shavuot Pentakosta saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pada waktu sebelum turunnya Roh Kudus,
Maka berkumpullah orang-orang Yahudi saleh, betul saudara, di muka bumi ini, di kolong langit ini. Artinya adalah orang-orang Yahudi saleh adalah orang-orang Yahudi yang melakukan perintah peraturannya Tuhan Elohim. Termasuk 4 anak muda ini saudara, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pada waktu mereka dibawa ke istana, saudaraku, maka 4 orang ini diberikan nama. Ya, Daniel menjadi Belsasar, Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Asaria menjadi Abednego. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya saudara. Nah, saudara-saudaraku, 4 anak muda ini adalah tidak bercela dan berpenampilan baik dan pandai dalam segala sesuatu. Nah, saudaraku-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada waktu mereka ada di istana, saudara, mereka terkenal adalah orang-orang yang takut sama Tuhan. Ya, sehingga segala sesuatu yang dihadapi selalu dia mengandalkan Tuhan Elohim. Apapun yang sedang dihadapi, apapun yang sedang diperhadapkan dalam kehidupan mereka, mereka selalu mengandalkan Elohim, mengandalkan Tuhan, saudara. Saudara-saudaraku, di dalam catatan firman Elohim pada hari ini, dalam Daniel 3 ayat 1, 5 dan 6, saudara, Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang harus disembah oleh seluruh rakyat Babylon, saudara, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Mereka juga harus menyembah patung itu, saudara-saudaraku, di provinsi Babylon ini, saudara. Nah, saudaraku, mereka memberikan suatu peraturan pada waktu bunyi nafiri, seruling, harpa, rebab, alat musik berdawai, alat musik tiup, dan segala jenis alat musik, haruslah kamu sujud dan menyembah kepada patung emas itu, saudara. Jikalau tidak, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api, dicampakkan ke dalam perapian api yang menyala-nyala, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, tentu saja 4 orang ini, khususnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diberikan kekuasaan, khususnya diberikan kepercayaan di provinsi Babylon ini, mereka menghadapi suatu tantangan, saudara. Ada tantangan yang tidak mudah, saudara, yaitu tantangan tentang mati dan hidupnya, saudara. Apabila dia menyembah patung itu, artinya dia menjadi anak muda yang bercela di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, inilah ujian bagi 4 anak muda ini, saudara. Pada waktu dia keadaan itu harus membuat seperti itu, saudaraku, maka dia harus mengandalkan Tuhan, kembali melakukan kebenarannya itu, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan mereka, saudara-saudaraku, bahwa mereka adalah orang yang tidak bercela, artinya orang yang taat kepada Torah, kepada pengajarannya Tuhan, karena Torah artinya pengajarannya Tuhan. Mereka takut kepada melakukan perintah, mereka takut Elohim untuk tetap melakukan perintah-perintahnya Elohim, saudara. Di dalam Semot atau Keluaran 20 ayat 3-6, saudara, dikatakan, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di atas langit, di atas ataupun di bawah bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Elohim, Yahweh, Bapa Yahweh Elohimmu, Elohim yang mencemburu, yang memperhitungkan kesalahan Bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga, keempat, dan kepada mereka yang membenci aku, tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan karena mereka yang memelihara perintah-perintahku. Saudaraku, mereka adalah anak-anak muda yang tidak bercela, yang selalu memegang Torah, hanya perintahnya Bapa Yahweh. Maka walaupun mereka nanti harus menyembah patung, mereka tidak akan menyembah patung itu, saudara. Artinya dia harus saudaraku, dia menerjang ya arus, saudaraku. Ya, dia berlawanan dengan arus karena kebenaran, saudara. Dan itulah yang membuat dia diuji imannya pada waktu menghadapi kesulitan itu. Apakah imannya teruji pada waktu masalah, pergumulan, tantangan yang sedang dihadapannya? Itu dia, apakah dia mengikuti arus ataukah dia melawan arus karena kebenaran, saudara?
Nah, pada waktu dia melawan arus karena kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan membenarkan hidupnya. Karena itulah Elohim yang akan membenarkan hidupnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada waktu itu akhirnya terjadilah bunyi musik, bunyi semua peralatan yang memuji, menyembah. Ya, bahkan dikatakan tadi bahwa semua akan dibunyikan untuk memuji, menyembah kepada patung itu. Sebenarnya ini adalah cara Satan, saudaraku, untuk menyamakan bagaimana di dalam Tehillim 150 bahwa semua pujian, rebab, ya saudaraku, dan semua yang bergerincing, semua tarian diagungkan untuk kemuliaan Elohim Israel. Maka pun pada waktu patung itu pun disalahgunakan oleh kuasa kegelapan si setan untuk menyembah patung emas. Itulah mereka berpikir bahwa mereka hanya menyembah satu Elohim yang benar. Tidak ada Elohim lain kecuali Elohim yang menyembah kepada Elohim Israel. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Akhirnya saudaraku, mereka tidak menyembah patung itu, dan Nebukadnezar memanggil mereka, saudara-saudaraku, pada waktu rebab, alat musik berdawai, alat musik tiup, dan segala jenis alat musik harusnya mereka sujud. Mereka tidak sujud menyembah, saudara. Mereka tidak sujud menyembah. Bahkan mereka tetap percaya kepada Elohim Bapa Yahweh. Dan mereka akhirnya diperhadapkan, saudara. Dan mereka diundang, dipanggil oleh Nebukadnezar. Dan mereka katakan, apakah kamu, apakah Elohim yang kami puja itu akan membela kamu? Dia katakan apa? Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun yang akan melepaskan dari tanganmu, dari raja. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, ini adalah sesuatu iman yang teruji, saudara. Pada waktu dia menghadapi suatu ujian, pencobaan, kesukaran, dia tetap mengatakan, Elohimku sanggup melakukan. Elohimku sanggup membela aku. Elohimku sanggup memenuhi segala apa yang aku perlukan, saudara. Lantas saudaraku, 3 orang Sadrak, Mesak, Abednego ini dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan lebih diperbesar 7 kali lipat, saudara. Bahkan yang membuang ke api itu pun, ke dapur api itu pun telah terbunuh karena sengkatan api. Saudaraku, apa yang terjadi singkat daripada firman ini? Nebukadnezar melihat bahwa ternyata Sadrak, Mesak, Abednego ini, saudaraku, bukan hanya bertiga. Tadinya diikat, justru di api itu dia terlepas 4 orang berjalan-jalan di tengah api itu, saudara. Apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar kaget, saudara, bahwa inilah dia katakan bahwa raja katakan kepada Sadrak, Mesak, Abednego, terpujilah Elohim Sadrak, Mesak, Abednego yang telah mengirimkan malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, telah mengubah perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak mau memuja, untuk menyembah ilah manapun kecuali Elohim mereka sendiri. Sebab itu keputusan diberikan olehku bahwa setiap orang, bangsa dan bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Elohim sesembahan Sadrak, Mesak, Abednego akan dipotong anggota badannya dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Sebab tidak ada Elohim lain yang dapat melepaskan seperti ini. Lalu raja membuat Sadrak, Mesak, Abednego menjadi makmur di provinsi Babylon. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, inilah menyatakan bahwa teruji ada suatu karakter yang berasa karena tabah terhadap kesukaran, karena teruji oleh imannya. Bahkan raja pun sekarang menyembah Elohim. Itu artinya yang ditakuti, saudaraku, itu justru akan terjadi. Yang tidak ditakuti karena Tuhan Elohim, justru itu tidak akan terjadi, saudaraku. Siapa yang menyayangi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Siapa yang tidak menyayangi nyawanya karena Elohim, maka dia akan mendapatkan nyawanya. Betul kata Yesua, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, di dalam Romiah ataupun Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu, tetapi kita yang bermegah dalam kesukaran, karena
mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji pengharapan, dan pengharapan tidak mempermalukan karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Ruach HaKodes yang dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada waktu kita teruji terhadap iman kita, maka justru pengharapan kita dikaruniakan kepada kita. Pada waktu pengharapan kita ada dalam hidupan kita, maka kita menjadi teruji dan tangguh dalam hidup kita di dalam menghadapi situasi sulit apapun. Apalagi pada waktu sekarang ini, saudara, kita menghadapi kesulitan karena virus pandemi ini, saudaraku, yang melanda seluruh dunia dan bahkan Indonesia khususnya. Kita tetap menghadapi dengan ketaguhan karena iman kita kepada Yeshua. Dan inilah yang dikatakan bahwa totalitas kita justru akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Saudaraku, biarlah di pekan ini kita memiliki ketangguhan karena memiliki karakter yang teruji. Elohim Bapa Yahweh memberkati saudara. Sampai kita berjumpa lagi. Haleluya. Amin.